Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, kaidah-kaidah ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah mempelajari kaidah disiplin ilmu berupa ilmu nahwu. Pada pertemuan sebelumnya, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita telah membahas apa itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat ataupun huruf akhir suatu kata. Atau dalam istilah yang lain, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari jabatan kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Itulah ilmu nahwu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, apa unsur yang ada di dalam bahasa Arab? Seperti yang telah kita ketahui bersama, ada 3. Yang pertama adalah al-harfu. Ya, al-harfu atau dalam bahasa kita apa? Huruf. Di mana al-harfu ataupun huruf artinya adalah, ya, kata yang tidak memiliki apa? Fungsi. Kata yang tidak memiliki apa? Kegunaan sama sekali sebelum kata tersebut digabungkan dengan yang lainnya. Ya, al-harfu atau dalam bahasa kita apa? Huruf. Unsur yang berikutnya adalah al-kalimatu. Ya, al-kalimatu. Di mana al-kalimatu dalam bahasa kita artinya adalah kata. Apa itu kata? Gabungan dari beberapa huruf hijaiyah. Gabungan dari beberapa huruf hijaiyah yang memiliki arti, yang memiliki apa? Makna. Ya, seperti contoh yang kemarin telah kita sebutkan, yaitu apa? Kata kitabun, kata apa? Qalamun, ya, kata masjidun dan seterusnya. Dan perlu diingat bahwa al-kalimatu, ya, yaitu kata, memiliki 3 cabang, ya, memiliki apa? Tiga pembagian. Yang pertama adalah huruf itu sendiri, yang kedua adalah ismun, dan yang ketiga adalah fi'lun. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama. Jadi al-kalimatu atau kata dalam bahasa Arab, ya, memiliki 3 apa? Pembagian. Apa pembagian yang pertama? Al-harfu, kemudian apa? Yang kedua al-ismu, kemudian yang terakhir adalah apa? Al-fi'lu. Apa itu al-harfu? Tadi telah kita singgung, yaitu kata depan, yaitu kata tugas. Kata yang tidak memiliki fungsi apa-apa, melainkan dia harus disambung dengan kata yang lain. Ya, dan kemarin telah kita bahas bahwa al-harfu memiliki 2 penamaan. Ada huruf hijaiyah ataupun huruf mabani, ada pula apa? Huruf ma'ani. Ada alif, ba, ta, tha dan seterusnya. Ada pula huruf ma'ani, huruf yang punya arti. Seperti apa? Ala, artinya di atas. Kemudian fi artinya di dalam, kemudian apa? Ila artinya ke, kemudian li artinya untuk, dan seterusnya. Kemudian yang kedua bentuk daripada al-kalimatu kata adalah apa? Al-ismu. Ya, apa itu al-ismu? Kata benda. Kata yang tidak terikat dengan waktu. Baik waktu lampau, baik waktu sedang ataupun akan, ataupun perintah saat itu juga.
Kemudian yang terakhir adalah apa? Pembagian dari al-kalimatu, kata dalam bahasa Arab, yaitu apa? Al-fi'lu. Apa itu al-fi'lu? Kata kerja. Kata yang sudah barang tentu terikat padanya waktu. Baik waktu lampau yang diistilahkan kemarin dengan istilah al-madhi, ataupun yang kedua waktu sedang ataupun akan, yang diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan istilah al-mudhari'u, ataupun apa? Kata perintah yang diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan apa? Istilah al-amru. Kemudian unsur yang ketiga di dalam bahasa Arab, para pemirsa yang semoga diberkahi oleh Allah, mendapatkan rahmatnya, yang terakhir adalah al-jumlatu. Ya, apa itu al-jumlatu? Yaitu kalimat. Ya, jadi dalam bahasa kita al-jumlatu itu artinya apa? Kalimat. Yaitu gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Jadi ini kita harus memahami ya para pemirsa, masing-masing dari unsur-unsur yang ada di dalam bahasa Arab. Apa tadi? Yang pertama al-harfu. Ya, al-harfu artinya apa? Huruf. Ya, kata tugas, kata fungsi. Ya, kata yang sama sekali tidak memiliki apa? Kegunaan apa-apa, ya, melainkan harus digabung dengan kata yang lain. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-kalimatu. Arti dalam bahasa kita adalah kata, gabungan dari beberapa huruf hijaiyah, kemudian dia memiliki makna. Gabungan dari beberapa huruf apa? Hijaiyah, ya, yang memiliki arti, yang memiliki makna. Kemudian yang terakhir adalah apa? Al-jumlatu. Apa itu al-jumlatu dalam bahasa kita? Al-jumlatu dalam bahasa kita artinya kalimat. Ya, jadi tolong ya, jangan sampai ketukar di dalam memahami tiga istilah ini. Jadi al-jumlatu arti dalam bahasa kita adalah kalimat. Apa itu kalimat? Gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna, ya, yang memiliki arti sempurna. Seperti contoh misalnya, ya, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Ada gabungan beberapa kata. Ada kataba, ada Muhammadun, ada juga apa? Ad-darsa. Ya, maka tiga kata tersebut setelah digabungkan dinamakan dengan istilah apa? Al-jumlatu ataupun kalimat. Gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Dan pada pembahasan kali ini, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan fokus ke pembahasan anwa'ul kalimati. Kita akan fokus ke pembahasan apa? Anwa'ul kalimati. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Anwa'ul kalimati. Ya, anwa'ul kalimati artinya adalah ya macam atau jenis. Ya, jenis-jenis apa? Kata. Ya, jenis-jenis apa? Kata. Jadi kata seperti yang tadi telah kita bahas adalah gabungan dari beberapa huruf hijaiyah. Gabungan dari beberapa huruf mabani yang memiliki apa? Arti. Jadi tolong dipahami dulu para pemirsa, apa sih al-kalimatu? Al-kalimatu atau dalam bahasa kita artinya apa? Kata, yaitu gabungan beberapa huruf hijaiyah atau gabungan beberapa huruf mabani, ya. Lalu ya gabungan tersebut, ya, gabungan huruf tersebut memiliki arti, memiliki apa? Makna. Seperti kata apa? Misalnya kata baitun, kata qalamun, kata kitabun, ya kan? Perhatikan baik-baik, baitun. Apa artinya baitun? Rumah, ya. Qalamun, apa artinya qalamun?
pena. Ya, kemudian masjidun, apa artinya masjidun? Masjid. Kitabun, apa artinya? Sebuah kitab. Jadi perhatikan baik-baik kata na'am, baitun, kemudian kata na'am, qalamun, kemudian kata masjidun, kemudian kata apa? Kitabun. Na'am, kitabun. Baitun apa tadi artinya para pemirsa? Yaitu rumah. Na'am, rumah. Qalamun artinya apa? Pena. Masjidun artinya apa? Masjid. Kitabun artinya apa? Kitab. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kita katakan di dalam bahasa Arab adalah apa? Al-kalimatu. Apa? Kata. Al-kalimatu. Artinya apa tadi? Kata. Mengapa? Karena pada masing-masing kata tersebut ya ada unsur huruf hijaiyah. Perhatikan, baitun ada huruf ba, ada huruf ya, ada huruf ta. Naam, baitun. Qalamun ada huruf qaf, ada huruf lam, ada huruf mim. Qalamun. Ya, ada huruf mim, ada huruf sin, ada huruf jim, ada huruf dal. Masjidun. Ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf alif, ada huruf ba. Kitabun. Ya. Ketika huruf-huruf tersebut telah digabungkan, ya, maka dia memiliki apa? Makna. Itulah ya pengertian dari al-kalimatu ataupun kata, yaitu gabungan dari huruf-huruf hijaiyah, gabungan dari huruf-huruf mabani yang memiliki arti, yang memiliki makna. Baitun rumah, qalamun pena, masjidun masjid, kitabun kitab. Nah, sekarang kita akan membahas anwa'ul kalimati, ya, yaitu jenis-jenis kata, macam-macam kata, bentuk-bentuk kata, ya. Yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, kita akan mempelajari tentang ya anwa'ul kalimah, jenis atau macam atau pembagian atau bentuk dari apa? Kata, ya. Yang pertama, saudaraku dan saudariku seiman, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama yaitu al-ismu. Naam, al-ismu. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu. Al-fi'lu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Naam, harfu. Inilah pembagian dari bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Ya. Apa itu al-ismu? Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kata benda. Apa itu kata benda? Kata yang tidak pernah terikat dengan waktu. Ya, kata yang tidak apa? Terikat dengan waktu. Baik waktu lampau, waktu sedang akan, ataupun perintah. Ya, apa tadi contohnya? Contohnya adalah kata apa tadi? Kitabun. Nah, kitabun ini benda. Ya, al-ismu dalam bahasa Arabnya kata benda. Kitabun artinya apa tadi? Saudaraku, saudariku, artinya adalah kitab. Nah, kitab. Mungkinkah kata kitabun di sini terikat dengan waktu lampau? Misalnya apa? Telah kitab gitu. Tidak mungkin. Mungkinkah kata ini terikat dengan waktu sedang ataupun akan? Misalnya sedang kitab, akan kitab. Tidak mungkin. Mungkinkah kata ini terikat dengan kata perintah? Kata apa? Kata perintah. Misalnya apa? Kitablah gitu. Tidak mungkin. Maka karena dia tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, ataupun perintah, ya kan? Maka dikatakan dia sebagai apa? Al-ismu ataupun kata benda.
Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, artinya adalah apa? Kata kerja. Ya, kata apa? Kata kerja. Apa itu kata kerja? Yaitu kata yang terikat dengan apa? Dengan waktu. Kata yang terikat dengan apa? Dengan waktu. Baik waktu lampau telah terjadi, waktu sedang atau akan terjadi, ataupun perintah. Ya, jadi sekali lagi al-fi'lu artinya apa? Kata kerja. Kata yang terikat padanya waktu, baik waktu lampau ataupun telah terjadi. Yang kedua, sedang ataupun akan. Dan yang terakhir adalah apa? Perintah. Yang terakhir, anwa'ul kalimah, ya, jenis atau pembagian kata dalam bahasa Arab adalah apa? Al-harfu. Apa itu al-harfu? Ya, kata tugas ataupun ya, kata fungsi. Ya, kata yang tidak akan memiliki kegunaan sama sekali. Kata yang tidak akan memiliki faidah sama sekali, melainkan harus digabungkan dengan yang lainnya. Saya ulang, apa itu al-harfu? Al-harfu artinya adalah kata tugas, kata fungsi, kata di dalam bahasa Arab yang tidak memiliki kegunaan sama sekali, yang tidak memiliki faidah sama sekali, melainkan harus digabungkan dengan yang lainnya. Ini ya penjelasan dari ya macam atau jenis-jenis apa pembagian kata dalam bahasa Arab. Apa tadi yang pertama? Al-ismu, kata benda. Yang kedua apa? Al-fi'lu, kata kerja. Dan yang terakhir adalah apa? Al-harfu, kata tugas ataupun kata fungsi. Sekarang kita akan fokus ke pembahasan apa? Al-ismu, ya. Al-ismu yaitu kata benda. Kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu, dengan masa. Kata yang tidak terikat dengan apa? Dengan waktu. Untuk mengenali suatu kata dalam bahasa Arab, ya, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita harus mengenali ciri-cirinya. Kita harus mengenali apa? Tanda-tandanya. Karena kalau kita tidak kenal, kita tidak mengetahui cirinya, maka sulit bagi kita untuk memisahkan mana itu isim, kata benda, mana itu fi'il, kata kerja, mana itu huruf, kata tugas ataupun kata fungsi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa, kita akan fokus ke pembahasan apa? Alamatul ismi. Ya, jadi kita akan fokus ke pembahasan apa? Naam, alamatul apa? Ismi. Naam, ismi artinya adalah ciri. Ya, ciri-ciri atau apa? Tanda-tanda apa? Isim atau kata apa? Benda. Oke. Ini yang akan kita pelajari ya para pemirsa, karena kita nanti ketika sudah masuk ke dalam bahasa Arab ya, maka kita harus bisa mengenali mana kata benda, mana kata kerja, mana kata tugas, kata fungsi, mana isim, fiil dan apa? Harf. Nah, sekarang kita akan fokus untuk mempelajari apa tadi? Alamatul ismi. Apa? Alamatul ismi. Apa artinya? Ciri-ciri, tanda-tanda daripada isim, kata benda. Dan ini ya para pemirsa harus kita hafalkan, harus kita fahami dengan baik dan benar. Karena di dalam mempelajari bahasa Arab tanpa mau menghafal sungguh akan sulit ya bagi kita, atau mungkin mempelajari seluruh bahasa, bukan hanya bahasa Arab. Kalau kita tidak mau menghafal, maka sulit sekali bagi kita untuk apa? Bisa memahami ya bahasa yang ingin kita kuasai.
kaidah yang ingin kita fahami. Yang pertama, ya, saudaraku, saudariku seiman, para pemirsa, ya. Ciri ataupun tanda suatu kata itu dikatakan apa? Kata benda. Yang pertama adalah apa? Ya, berawalan dengan apa? Alif lam. Ya, berawalan dengan apa? Alif lam. Nah, berawalan dengan alif lam. Nah, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapati kata di dalam bahasa Arab dan kata tersebut berawalan dengan apa? Al. Apa? Al. Ya. Baik al di sini kalau dalam ilmu tajwid atau ilmu tahsin al-qamariyah ataupun al-syamsiyah gitu ya. Jadi ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut berawalan dengan apa? Al, baik al-qamariyah ataupun al-syamsiyah, baik alnya terbaca dengan jelas ataupun alnya tidak terbaca dengan jelas, pastikan kata tersebut adalah apa? Kata benda atau apa? Al-ismu, isim. Ya. Perhatikan contohnya, misalnya di sana ada kata misalnya apa? Al-madrasatu, ya. Al-madrasatu. Ya. Di sana ada kata al-kitabu. Al-kitabu. Di sana ada kata misalnya apa? Asyamsu. Nah, asyamsu dan seterusnya. Perhatikan, al-madrasatu di sini berawalan dengan apa? Dengan alif lam. Al-kitabu di sini berawalan dengan apa? Alif lam. Asyamsu di sini berawalan dengan apa? Dengan alif lam. Kemudian apa? Contoh yang lain misalnya, nggak apa-apa kita genapin ya. Misalnya ada kata apa? Athaubu. Athaubu. Athaubu di sini juga berawalan dengan apa? Alif lam. Ya, perhatikan para pemirsa, 4 kata yang saya tuliskan ini, ya, mengapa kita masukkan ke dalam al-ismu ataupun kata benda? Kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu, lampau, sedang, akan, ataupun perintah. Karena dia memiliki ciri. Karena dia memiliki apa? Penanda. Apa cirinya? Berawalan dengan al. Al-madrasatu. Berawalan dengan al. Al-kitabu. Berawalan dengan al. Asyamsu. Berawalan dengan al. Athaubu. Ingat, seperti yang tadi telah saya singgung, al di sini bisa berbentuk al-syamsiyah ataupun bisa berbentuk apa? Al-qamariyah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini adalah alnya tidak kita baca dengan sempurna. Ya, membacanya disamarkan. Asyamsu, athaubu. Ya, ini dinamakan dengan apa? Nah, saudaraku, yaitu al-syamsiyah. Ya, asyamsiyah. Nah, oke, ya, asyamsiyah. Ya. Karena apa? Karena alnya di sini tidak terbaca dengan apa? Dengan sempurna. Sedangkan yang ini perhatikan baik-baik ya, al-madrasatu, al-kitabu. Alnya di sini ya terbaca dengan jelas. Terbaca dengan sempurna. Maka al seperti ini disebut dengan apa? Al-qamariyah. Nah, qamariyah. Al apa? Qamariyatu, ya. Bagi teman-teman yang pernah belajar ilmu tahsin ataupun mungkin ilmu tajwid, insya Allah mengenal lah ya 2 istilah ini, yaitu apa? Al-syamsiyah dan al apa? Qamariyah. Nah, baik alnya itu al-syamsiyah ataupun al-qamariyah, kata yang diawali dengan al itu dipastikan dia dinamakan dengan apa? Al-ismu, bukan al-fi'lu, kata kerja, bukan pula al-harfu, yaitu kata tugas ataupun kata fungsi.
Insya Allah bisa dimengerti ya para pemirsa. Nah, sekarang apa arti dari al-madrasatu? Nah, yaitu apa? Al-madrasah artinya apa? Sekolahan. Madrasah. Al-kitabu, apa artinya al-kitabu? Kitab. Asyamsu, apa artinya asyamsu? Nah, matahari. As-saubu, apa artinya as-saubu? Pakaian ataupun baju ya. Perhatikan, ini saya terjemahkan supaya teman-teman bisa mengenali ya. Al-madrasatu artinya apa? Nah, madrasah ya. Al-kitabu artinya apa? Nah, kitab. Asyamsu artinya apa? Nah, matahari. Ats-tsaubu artinya apa? Ya, pakaian ya. Nah, pakaian atau baju. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh ya untuk ya ciri ataupun tanda daripada apa? Al-ismu. Ya, apa tadi yang pertama? Berawalan dengan alif lam. Baik alif lamnya itu apa? Bentuknya apa? Syamsiyah, ataupun alif lamnya bentuknya apa? Qamariyah. Semoga para pemirsa bisa memahami ya penjelasan ini dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah ya, ciri atau tanda daripada isim yang kedua adalah apa? Ya, berakhiran dengan tanwin. Nah, ya, berakhiran dengan apa? Dengan tanwin. Jadi ciri tanda yang kedua dengan apa? Tanwin, fathatain atau kasratain ataupun apa? Dhammatain. Ini apa? Ya, ciri yang kedua dari ciri-ciri apa? Al-ismu ataupun kata benda, kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu, baik lampau ya, sedang akan ataupun perintah. Apa tadi yang kedua? Kata tersebut berakhiran dengan apa? Tanwin. Nah, tanwin itu ya para pemirsa ada 3 bentuk. Ada ya fathatain, double fathah seperti ini. Ada kasratain, double kasrah seperti ini. Ada pula apa? Dhammatain, double dhammah seperti ini. Nah, ini namanya apa? Tanwin ya. Oke. Jadi setiap pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut berakhiran dengan salah satu dari apa? Tanwin ini, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah apa? Al-ismu. Kata tersebut adalah apa? Kata benda. Kata yang tidak memiliki ya arti terikat dengan waktu. Ya, contohnya misalnya kata masjidun. Perhatikan baik-baik ya. Naam, masjidun. Kata apa? Qolaman. Ya, qolaman. Kata apa? Kitabin. Ya, kitabin. Perhatikan baik-baik. Di sini berakhiran dengan dhammatain, double dhammah. Di sini berakhiran dengan fathatain, double fathah. Di sini berakhiran dengan apa? Kasratain, double apa? Kasrah. Masjidun apa artinya? Naam, masjid. Qalaman artinya apa? Pena. Kitabin artinya apa? Kitab. Naam. Jadi bentuk masjidun, bentuk qalaman, bentuk kitabin ini kita pastikan dia adalah apa? Al-ismu. Mengapa? Karena tidak mungkin kata kerja, fiil, ya, kata kerja, kata yang terikat dengan waktu lampau, sedang akan, dan perintah, tidak akan mungkin dia apa? Satu, berawalan dengan alif lam. Tidak mungkin pula fi'il kata kerja berakhiran dengan apa? Dengan tanwin, baik fathatain ya seperti qalaman,
kasratain seperti kitabin ataupun dhammatain seperti apa? Masjidun. Jadi ciri ini ya, awalan alif lam, akhiran tanwin hanya dimiliki pada apa? Al-ismu. Tidak mungkin dimiliki oleh kata kerja al-fi'lu. Tidak mungkin pula dimiliki oleh apa? Ya, kata tugas ataupun kata fungsi, yaitu al-harfu. Dan ini harus kita kenali para pemirsa. Ya, harus kita ketahui dengan baik dan benar ya, mana itu ciri dari ciri-ciri apa? Al-ismu. Apa tadi contohnya? Masjidun, masjid. Ya kan? Jelas. Gak mungkin kita artikan apa? Masjidun telah masjid, masjidun sedang atau akan masjid, masjidun masjidlah. Gak mungkin. Pastikan dia isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena dia berakhiran dengan tanwin. Berikutnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ciri isim yang berikutnya ya, yang harus kita kenali adalah apa? Ya, berakhiran dengan apa? Dengan kasrah. Ya, perhatikan baik-baik. Berakhiran ya dengan kasrah. Ya, kasrah seperti ini. Nah, ya. Jadi sekali lagi, ya, ciri isim yang ketiga adalah apa? Berakhiran dengan apa? Dengan kasrah. Ya. Ingat tadi ada kasratain, ya kan? Bentuk jenis ya pembagian dari tanwin. Di sini yang ketiga adalah berakhiran dengan apa? Dengan kasrah. Jadi ketika pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut berakhiran dengan apa? Dengan kasrah, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah apa? Isim. Ya, bisa dipastikan kata tersebut adalah apa? Isim. Contoh misalnya, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh. Yaitu katanya lafzul jalalah bismillahi. Bismillahi. Kemudian ar-rahmani. Kemudian ar-rahimi. Perhatikan, bismillahi. Kemudian ar-rahmanir rahimi. Perhatikan, tiga kata ini ya masing-masing berakhiran dengan apa? Kasrah. Perhatikan baik-baik. Siapa di antara kita yang tidak ya hafal dengan ya kalimat apa? Basmalah. Di situ ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti ya kita buka itu Al-Qur'an, ya. Kita lihat ya bentuk penulisan dari tiga kata lafzul jalalah, kemudian ar-Rahman, kemudian ar-Rahim. Kira-kira huruf yang paling akhir itu berakhiran dengan apa? Harokat apa? Ya, berakhiran dengan harokat apa? Kasrah. Bukan apa? Kasratain, tapi apa? Kasrah. Maka karena masing-masing kata ini berakhiran dengan apa? Kasrah, kita katakan tiga kata ini adalah apa? Al-ismu. Apa? Al-ismu. Yaitu apa? Kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, begitu pula perintah. Perhatikan baik-baik. Allahi, ya kan? Di situ tidak tertulis apa? Allah, ya. Dia kita katakan isim. Mengapa? Karena selain dia memiliki tanda yang pertama dari tanda apa? Isim, yaitu berawalan dengan al. Yang menjadi pembahasan kita adalah apa? Ciri atau penanda isim yang ketiga. Apa itu? Berakhiran dengan kasrah. Perhatikan baik-baik. Berakhiran dengan kasrah. Jadi Allahi,
Nah, huruf yang terakhir, huruf H berakhiran dengan harokat kasrah. Ar-Rahmani, ya, dia dikatakan isim selain berawalan dengan alif lam. Ciri yang pertama, dia juga apa? Berakhiran dengan kasrah pada huruf nunnya. Maka Ar-Rahmani kita katakan dia apa? Kata benda. Ismun, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, ataupun perintah. Begitu pula dengan kata Ar-Rahimi. Ar-Rahimi kita katakan dia al-ismu. Mengapa? Karena selain dia berawalan dengan alif lam, dan itu adalah tanda ciri isim yang pertama, dia juga berakhiran dengan apa? Kasrah. Perhatikan huruf mimnya, Ar-Rahimi, ya, Ar-Rahimi, bukan Ar-Rahima, bukan Ar-Rahimu. Maka Ar-Rahimi di dalam apa? Kalimat bismillah ini kita masukkan ke dalam al-ismu, bukan al-fi'lu, bukan juga apa? Al-harfu. Mengapa? Karena ada penandanya. Mengapa? Karena ada ciri yang nampak, yang terlihat oleh kita. Apa itu yang ketiga? Berakhiran dengan kasrah. Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Termasuk apa? Kata sebelumnya, ya. Termasuk kata sebelumnya, ya. Yaitu apa? Bismi, ya. Bismi. Jadi di sini ada, ya, akhiran huruf mim. Huruf mimnya di sini berharokat apa? Berharokat kasrah. Maka ismi, ya, nama di sini kita katakan dia apa? Saudaraku pemirsa, ya, al-ismu, bukan apa? Al-fi'lu. Jadi jelas ismi artinya apa? Nama. Allahi artinya apa? Allah. Zat yang wajib untuk kita apa? Ibadahi. Ar-Rahmani, ya, maha pengasih. Ar-Rahimi, maha penyayang. Nah, 4 kata ini, ismi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi, semuanya kita katakan dia al-ismu. Mengapa? Karena memiliki penanda ciri yang ketiga, yaitu berakhiran dengan kasrah. Ya, semoga bisa dimengerti, ya, penanda atau keterangan penjelasan dari apa? Ciri isim yang ketiga ini. Insya Allah bisa dipahami. Ya, jadi saya ulang. Ciri isim yang pertama berawalan dengan alif lam. Perhatikan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua berakhiran dengan tanwin, baik fathatain, kasratain ataupun dhammatain, ya, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan, ya. Dan yang ketiga berakhiran dengan apa? Kasrah. Ya, ingat ya, kasrah, bukan apa? Kasratain. Ciri yang ketiga berakhiran dengan kasrah, ya. Seperti apa? Ismi, bismi. Kemudian Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Masing-masing kata ini semua huruf akhirnya, ya, berakhiran dengan kasrah. Mungkin ada yang bertanya, ya. Mungkin ada yang bertanya, boleh tidak satu kata, ya, dalam bahasa Arab, kata benda, isim, memiliki lebih dari satu ciri, memiliki lebih dari satu penanda. Boleh tidak? Boleh. Ya, seperti apa? Lafzul jalalah ini, ya, dia memiliki 2 ciri, berawalan dengan alif lam, berakhiran dengan kasrah. Ar-Rahmani berawalan dengan alif lam, juga berakhiran dengan kasrah. Ar-Rahimi berawalan dengan alif lam dan juga dia berakhiran dengan kasrah. Ya, jadi sah, ya, diperbolehkan
satu kata ya dalam apa? Al-ism memiliki lebih dari apa? Satu penanda, satu ciri ya. Seperti tadi ya. Ya, kata apa yang kita sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang berikutnya para pemirsa ya, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, yang berikutnya ciri isim yang keempat ya, yang keempat. Nah, yang keempat yaitu apa? Ya, harful jar. Harful jarri. Harful jarri. Ya, ataupun qadhi. Nah, yaitu kata yang diawali dengan apa? Harful jar. Ya, ini istilah baru ya. Jadi apa itu harful jar? Ya, yaitu ya huruf yang memiliki makna, huruf yang memiliki arti, huruf yang memiliki fungsi. Apa ya artinya? Tergantung ya, tergantung nanti akan dijelaskan bentuk-bentuknya huruf jar ya. Dia memiliki arti, dia memiliki fungsi. Apa fungsinya dari huruf jar, huruf khafad ini? Apa fungsinya? Mengejarkan kata sesudahnya. Jadi ketika pemirsa ya mendengar istilah kata jar ataupun majrur, maka tolong dipahami untuk sementara, yaitu apa? Ya, huruf yang terakhirnya itu dikasrohkan ataupun dikasrotenkan. Untuk sementara ini. Jadi huruf jar ini ciri dari apa? Isim yang keempat, yaitu kata yang didahului, kata yang diawali dengan huruf jar. Huruf jar jumlahnya ada berapa? Ada 9 ya. Jumlah huruf jar ada berapa? Ada 9 ya. Ada berapa? Ada 9. Jadi ketika kita mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata itu diawali dengan salah satu dari apa? 9 huruf jar yang akan kita bahas, pastikan kata itu adalah al-ismu, kata benda. Kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan ataupun perintah. Ya. Jadi kita fokus ke tanda yang keempat, yaitu apa? Harful jarri ataupun harful khafdi, kata yang diawali dengan huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti kita akan sebutkan bentuk-bentuknya. Akan kita hapus ya, terlebih dahulu. Nah, tadi sudah ditulis insyaallah ya. Jadi bentuk dari bentuk huruf jar ada 9. Yang pertama di, kemudian ila, kemudian ka, kemudian li, kemudian an, kemudian min, kemudian fi, kemudian ala, dan yang terakhir apa? Rubba. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Huruf jar. Jumlahnya ada berapa tadi? Ada 9. Masing-masing huruf ini ya, dia memiliki apa? Memiliki arti, memiliki makna, ya. Dan dia memiliki apa? Fungsi, memiliki tugas, ya. Nah, apa artinya bi? Ya, artinya bi diartikan dengan. Nah, dengan. Ila artinya apa? Ke atau kepada. Oke. Ka artinya apa? Nah, seperti. Nah, seperti. Li artinya apa? Untuk, ya. An artinya apa? Dari, min sama. Dari. Fi artinya apa? Ya, di atau
Di dalam. Ala artinya apa? Di atas. Rubba artinya ya sedikit atau banyak. Oke, ya. Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Ya, penjelasan dari huruf jar. Di mana ciri penanda isim yang keempat adalah apa? Adanya huruf jar di awalnya, atau kata tersebut diawali dengan salah satu dari huruf jar. Nah, tadi telah kita singgung bahwasanya huruf jar ini punya apa? Arti, punya makna. Dia juga punya apa? Fungsi. Apa fungsinya? Tadi telah dijelaskan, yaitu apa? Menjadikan, ya, menjadikan harokat kata yang terletak sesudah masing-masing ini huruf dengan harokat apa salah satunya? Salah satunya ya, dengan harokat kasroh ataupun kasrotain. Contoh misalnya, ya, kita buat contoh. Kita hapus dulu, ya. Contoh dari apa? Ciri isim yang keempat. Misalnya kata apa? Masjidun. Oke. Masjidun. Atau kata apa? Al-masjidu. Al-masjidu. Ingat, bentuk asal dari isim masjidun atau al-masjidu adalah dengan dhammaten ataupun dengan dhammah. Ini bentuk asal harokat akhir. Tapi ketika kata tersebut, ya, saudaraku, saudariku, telah saya awali dengan salah satu dari huruf jar ini, bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, maka harokat ini berubah baik dengan kasrah ataupun kasratain. Contoh misalnya al-masjidu. Oke, al-masjidu. Saya dahului dengan ila misalnya. Ya, saya dahului dengan apa? Ila. Maka harus dibaca apa? Ilal masjidi. Ya. Ilal masjidi. Perhatikan di sini perubahan harokat dhammah menjadi apa? Kasrah. Mengapa ya dia bisa berubah? Karena telah didahului, telah diawali dengan salah satu dari huruf jar, yaitu apa? Ila. Apa artinya tadi? Ke ataupun apa? Kepada. Ya, jadi al-masjidu masjid. Ilal masjidi, ke masjid itu. Nah, jadi ada perubahan harokat. Maka al-masjidi di sini, ya pemirsa, dia dikatakan apa? Ismun, kata benda. Mengapa? Karena dia memiliki apa? Ciri. Apa cirinya? Seperti yang telah kita pelajari. Satu, dia ya berakhiran dengan apa? Dengan kasrah. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, perhatikan, dia berawalan dengan apa? Naam, alif lam. Kemudian yang ketiga, dia didahului dengan apa? Naam, huruf jar, yaitu ila. Jadi tidak mengapa satu kata memiliki lebih atau memiliki banyak ciri seperti kata ini. Jadi al-masjidi, mengapa dia dikatakan isim, kata benda, bukan dikatakan kata kerja, bukan pula dikatakan kata tugas? Karena dia memiliki ciri-ciri dari isim, tanda-tanda dari apa? Isim. Apa itu? Berakhiran dengan kasroh, ya. Kemudian berawalan dengan al, ya. Kemudian diawali dengan salah satu dari huruf jar. Nah, huruf jar ini harus kita hafalkan, pemirsa, ya. Mengapa? Karena kalau kita tidak hafal, nanti sulit ke depannya. Maka untuk memudahkan menghafal 9 huruf jar ini, saya susun dengan seperti ini. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pemirsa menghafal. Perhatikan baik-baik. Bi, ila, kalian, min, fi, ala, rubba. Untuk memudahkannya, bila kalian mimpi ala ali rupa.
ruppawan. Nah, gitu ya, untuk memudahkan. Saya ulang ya. Bi ila kalian min fi ala rubba. Untuk memudahkan menghafal, bi la kalian kalian min fi mimpi ala ali ruppawan. Mudah ya insyaallah. Jadi ada 9 huruf-huruf jar. Apa tadi bentuknya? Bila kalian mimpi ali ruppawan. Rinciannya bi ila kalian min fi ala rubba. Nah, apa artinya? Nah, tadi sudah diterjemahkan ya. Bi dengan, ila kepada, ka seperti, li untuk, dan seterusnya. Apa fungsinya? Ya, apa kegunaannya? Apa tugas dari huruf jar ini? Menjadikan kata sesudahnya apa? Harokatnya salah satunya kasrah ataupun kasroten. Nah, contoh yang kedua, masjidun. Nah, masjidun. Masjidun ketika telah apa? Didahului dengan apa? Dengan misalnya fi misalnya. Nah, fi. Ya, fi. Fi apa artinya tadi? Fi artinya di dalam. Ila artinya apa tadi? Ke masjid. Fi, ya. Berarti harus ada perubahan saudaraku, saudariku. Karena apa? Fungsi dari huruf jar apa tadi? Menjadikan kata sesudahnya salah satunya kasroh ataupun kasroten. Maka harus ada perubahan harokat. Tidak boleh apa? Fi masjidun, tapi harus apa? Fi masjidin. Ya. Jadi perubahan dari apa? Dhammatain menjadi apa? Kasrotain. Boleh enggak Pak Ustadz dirubah menjadi kasroh? Nah, tidak diperbolehkan. Karena kata masjidun ini tidak berawalan alif lam. Kalau dia berawalan dengan alif lam, nah seperti ini, boleh ya diawali dengan apa? Fil masjidi. Ya, karena ada alif lamnya. Tapi kalau tidak ada awalan alif lamnya, ya seperti masjidun, ya masjidun, kemudian diawali dengan fi, maka akhirannya, harokat terakhirnya harus dengan apa? Dengan kasrotain, dengan double kasroh. Ya, tidak boleh hanya dengan kasroh saja. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya, tolong dicermati baik-baik, ya, dilihat baik-baik bahwa isim memiliki beberapa penanda, isim memiliki beberapa ciri. Ya, dan ciri yang keempat yaitu apa? Berawalan atau didahului dengan apa? Harful jarri. Ya. Apa itu huruf jar? Bentuk-bentuknya apa saja? Nih, bila kalian mimpi ali ruppawan. Bi ila kalian min fi ala rubbah. Jelas ya, tolong dihafalkan baik-baik ya. Dan ini saya anjurkan untuk mau menghafal. Karena belajar bahasa Arab, belajar kaidah nahwu, kaidah shorof, kalau kita tidak mau menghafal, wallah sulit bagi kita untuk bisa memahami itu ilmu ya. Tolong dicermati baik-baik sebelum saya hapus ya. Nah, kemudian yang terakhir seperti yang dijelaskan di buku kita ya, yang terakhir ya, ciri dari apa? Ciri-ciri isim. Ini saya hapus ya. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi ciri yang terakhir dari ciri-ciri isim ya, yang kelima adalah apa? Al-idhafatu. Nah, al-idhafatu. Al-idhafatu. Atau apa? Mudhaf. Na'am. Ilaihi. Mudhaf ilaihi. Ini ciri yang terakhir yang disebutkan di buku kita ya, yaitu apa? Al-idhafah. Ini istilah baru juga. Apa itu al-idhafah? Ya, kata
majmuk. Gitu ya. Gabungan dua kata ya yang memiliki satu makna. Saya ulang ya. Al-idhafatu arti dalam bahasa kita adalah kata majmuk. Gabungan dua kata yang memiliki satu makna, satu arti. Ya, satu maksud. Di dalam al-idhafah ya, pasti ada mudhaf ya, ini unsur yang pertama, dan ada apa? Mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Kata pertama ya. Kata pertama dalam kata majmuk. Ya, dalam kata majmuk. Sedangkan mudhaf ilaih adalah apa? Kata kedua ya. Dalam kata majmuk. Jadi ketika pemirsa mendapati susunan al-idhafah, apa tadi dalam bahasa kita? Susunan kata majmuk. Gabungan dua kata yang memiliki satu makna dalam bahasa Arab, maka pastikan kata tersebut adalah apa? Al-ismu. Apa artinya al-ismu? Kata benda. Apa itu kata benda? Kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, waktu sedang akan, ataupun perintah. Jelas ya? Jadi tolong dipahami tentang apa itu al-ismu. Contoh misalnya, di sini ada kata misalnya kitabun. Ya, kitabun. Kemudian di sana ada kata an-nahwu. Di sana ada apa? Ka'batun misalnya. Ka'batun. Di sana ada apa? Lafzul jalalah. Allahu. Perhatikan baik-baik, ya. Masing-masing kata ini, wahai saudaraku, saudariku, dia memiliki arti, memiliki makna, ya. Kitabun artinya apa? Sebuah buku, kitab. An-nahwu artinya apa? Disiplin ilmu nahwu. Ya kan? Ka'batun artinya apa? Ka'bah, kiblat kita. Allahu artinya Allah, lafzul jalalah, Rabb yang harus kita sembah. Nah, saya ingin menggabungkan apa? Ya, kata Ka'batun dengan an-nahwu. Ya, maka hasilnya adalah apa? Perhatikan baik-baik. Ya, jadi ini sudah ya, insya Allah. Yang bagian ini kiri sudah, insya Allah. Nah, akan saya hapus. Nah, karena keterbatasan papan tulis ya. Nah, jadi kitabun sama an-nahwu. Apa tadi artinya kitabun? Kitab. An-nahwu artinya apa? Ilmu. Nahwu. Kelas ya. Kemudian apa? Akan kita gabungkan. Karena tadi al-idhafah artinya apa? Penggabungan dua kata yang memiliki satu makna. Atau dalam bahasa kita artinya kata majmuk. Maka jadilah dia kamis lihada. Seperti ini. Kitabun nahwi. Ya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-ismu. Ya, ciri yang keberapa tadi? Ciri yang kelima, al-idhafatu, yang di dalamnya ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu al-idhafah? Kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Gabungan apa? Dua kata ya yang memiliki satu makna, satu arti, satu maksud. Saya menggabungkan kitabun dengan an-nahwu, maka hasilnya kitabun nahwi. Apa artinya? Kitab nahwu. Nah, kitab nahwu. Jadi memiliki satu arti dia. Ya, begitu pula dengan Ka'batun Allahu. Ya, saya gabungkan maka menjadi apa? Naam. Ya, Ka'batullahi. Ya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Ya, susunan al-idhafah. Susunan kata majmuk yang di dalamnya terdapat mudhaf, kata pertama dalam kata majmuk, dan juga ada mudhaf ilaih, kata kedua dalam kata majmuk. Jadi kitabun nahwi
Kalau pemirsa ditanya, mana mudhafnya, mana kata pertama dalam kata majmu' ini? Mana mudhaf ilaihnya, kata kedua dalam kata majmu' ini? Begitu pula dengan Ka'batullahi, ini adalah isim. Ini adalah kata benda, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang, akan, ataupun perintah. Jika pemirsa ditanya, mana mudhafnya kata pertama dalam kata majmu' ini? Oke, Ka'batu, ini mudhafnya. Mana mudhaf ilaihnya kata kedua dalam kata majmu' ini? Ya. Dan dua kata yang telah digabungkan ini di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan apa? Al-idhafatu, kata majmu'. Di dalamnya terdapat mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, semoga contoh-contoh ini ya, kitabun dengan an-nahwu hasilnya kitabun nahwi, Ka'batun dengan Allahu hasilnya Ka'batullahi, ya, bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang apa itu ciri tanda dari tanda-tanda apa isim. Insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah ya, kita akan ya mengulas lagi tentang apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf ilaih. Jadi penjelasan ini adalah penjelasan singkat dari ciri isim yang terakhir, yaitu al-idhafah. Semoga pemirsa bisa memahami dengan baik dan benar. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga para pemirsa diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam memahami ini ilmu. Dan yang ingin saya tekankan kepada para pemirsa adalah mau terus menghafal, berusaha untuk menghafal. Seperti tadi ya, bentuk-bentuk huruf jar. Bila kalian mimpi Ali rupawan. Kemudian ciri dari ciri-ciri penanda-penanda apa? Isim, ya, tolong dihafalkan. Kemudian terus berlatih, ya kan? Dan kita mau terus memurojaah. Insyaallah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah atas apa yang kita harapkan. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.